Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat rahmat hidayahnya kita masih bisa diberikan kekuatan, kesehatan, serta umur yang panjang sehingga kita masih bisa berjumpa lagi dengan bulan puasa pada tahun ini. Tak lupa juga salawat berbingkaikan salam kita hanturkan ke pangkuan Nabi besar kita baginda Muhammad SAW atas perjuangannya, atas jerih payahnya yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang penuh cahaya, dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan, dan dari tempat yang serendah-rendahnya ke tempat yang setinggi-tingginya. Masyaallah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita ketahui atas firman Allah yang mana terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba la'allazina min qablikum la'allakum tattaqun. Pada kesempatan yang singkat ini saya akan menjelaskan makna dari kata la'allakum tattaqun. Artinya adalah tingkatan orang-orang yang bertakwa atau golongan orang-orang yang bertakwa. Menurut seorang ahli mufassir ternama yang bernama Imam Ibnu Al-Arabi, dia menafsirkan kata la'allakum tattaqun ini dengan menyimpulkan dari 3 pendapat ulama. Yang pertama pendapat mengatakan la'allakum tattaqun ini semakna dengan kata la'allakum tattaqun ma hurima alaikum fi'luhu, yang artinya agar kamu terhindar dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya di sini dalam bulan puasa ini kita diharuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga lisan kita, perbuatan kita, dan segala tindakan kita agar tidak keluar dari koridor-koridor keislaman, agar kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Tapi di samping itu juga masih terdapat banyak orang yang melakukan kesalahan, banyak yang melakukan kezaliman, memakan harta riba, suap menyuap, dan lain sebagainya. Itu disebabkan juga karena kurangnya ilmu yang mereka miliki dan kurangnya rasa iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah baiknya kita juga mengkaji ilmu yang mana dikatakan hadis Rasulullah SAW yang dikatakan, yang artinya bahwa betapa banyak orang yang berpuasa namun ia tidak mendapatkan apa-apa selain hanya rasa lapar dan dahaga. Sesungguhnya marilah kita sama-sama umat muslim yang beriman agar kita terhindar dari hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga, agar kita mendapatkan rahmat kepada Allah dan juga digolongkan kepada orang-orang yang bertakwa. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan la'allakum tattaqun ini semakna dengan la'allakum tad'ifun fa tattaqun, yang artinya agar kamu lemah hingga kamu menjadi takwa. Artinya lemah di sini bukanlah lemah secara fisik. Memang kita ketahui bahwa puasa yang kita rasakan ini membuat kita lemah secara fisik, tapi jauh daripada itu kaum muslimin dan kaum muslimat. Yang dikatakan lemah di sini adalah alangkah baiknya jika kita mampu melemahkan rasa syahwat kita, melemahkan nafsu kita, melemahkan segala unsur-unsur pikiran negatif dari dalam pikiran kita, dan melemahkan segala perbuatan-perbuatan negatif yang mendorong tubuh kita untuk berbuatan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pendapat yang ketiga yang mengatakan la'allakum tattaqun ini dimaknai dengan la'allakum tattaqun fa'ala man kana qablikum. Artinya agar kamu terhindar dan agar kamu terjaga dari perbuatan-perbuatan orang-orang sebelum kamu, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Masyaallah kaum muslimin dan muslimat, yang mana kita ketahui juga hadis Nabi yang mengatakan bahwa suatu kelak nanti akan datang kepada kamu suatu kaum yang kamu harus mengikuti sejengkal demi sejengkal, sasta demi sasta, bahkan ketika ia masuk ke dalam lubang dia pun engkau akan mengikuti. Kemudian sahabat bertanya, siapakah kaum ini ya Rasulullah? Apakah mereka kaum Yahudi dan Nasrani? Kemudian Rasulullah menjawab, ya, mereka adalah kaum Yahudi dan Nasrani. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita meningkatkan iman dan takwa kita agar kita tidak termasuk orang-orang yang zalim, orang-orang yang berbuat kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang digolongkan kepada orang yang berpuasanya hanya menahan lapar dan dahaga. Kemudian
Kesimpulan yang mungkin dapat kita ambil dari penyampaian kali ini adalah marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah untuk meningkatkan iman dan takwa kita agar kita mendapatkan banyak sekali fadilah-fadilah dalam bulan puasa Ramadan ini. Apabila kita kaji kembali, banyak sekali fadilah-fadilahnya, seperti dosa kita terhapuskan, amal ibadah kita ditingkatkan pahalanya, dan kita digolongkan kepada orang-orang yang bertakwa sehingga kita ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang mulia. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan dalam penyampaian ini. Tentunya dapat kekurangan dan kesalahan, kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada kita semua saya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu aqwa bi illa mutoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.